액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan garis lingkung dengan bagian tertentu. Di hiperbola, di horizontal, di titik di pusat 0,0 terdapat persamaan X pangkat 2 per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika persamaan garis lingkung bisa disebut dengan garis atau linear, kita misalkan B mx plus n ini dengan persamaan. Untuk mencari nilai n, kita dapat mensubstitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan horizontal. Sebelum memasukkan persamaan tersebut, kita bisa mengalihkan terlebih dahulu dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi AX kuadrat plus A kuadrat dikalikan A kuadrat B kuadrat sama dengan ini adalah jawaban hingga B kuadrat X kuadrat dikurangi B kuadrat plus B kuadrat dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat sama dengan ini sudah dijawaban tinggal A kuadrat ini B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Lalu nilai-nilai dari B kita ganti menjadi nx plus n seperti ini. Setelah itu nilai menjadi n kuadrat x kuadrat plus 2nn plus n kuadrat. Kemudian kita gunakan lagi di mana min A kuadrat kita masukkan ke dalam kurung tutup ini menjadi persamaan B kuadrat X kuadrat min A kuadrat N kuadrat min 2X kuadrat N X min A kuadrat N kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang ber-X kuadrat. Jadi persamaan seperti ini. Dari persamaan seperti ini kita dapat simpulkan bahwa nilai B kuadrat min A kuadrat N kuadrat itu adalah A dan X kuadrat min 2 A kuadrat N X adalah nilai B dan min A kuadrat N kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan nilai C. Garis yang menyinggung hiperbola determinannya adalah 0, sehingga B sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B menjadi 2 min A kuadrat N kuadrat sama dengan 4 kurung buka B kuadrat min A kuadrat N kuadrat kurung tutup dan nilai C yaitu min A kuadrat N kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lalu kita nilai 2A min 2A kuadrat kita kali dengan 2 ini menjadi 4A angka 4 N angka 2 N angka 2 min 4 kurung buka min A2 B kuadrat N kuadrat dan min A kuadrat B pangkat 4 plus A pangkat 4 N kuadrat N kuadrat dan tambah A
pangkat 4 B kuadrat pangkat kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan dari persamaan ini. Sama ini nilai ini sama nilai 4A ini sama kita coret hingga persamaan kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat menjadi N kuadrat plus Q kuadrat min A kuadrat N kuadrat sama dengan 0. Dari nilai ini N-nya tetap min A N kuadrat ini dibalik menjadi positif, Q kuadrat dibalik menjadi negatif. Lalu N sama dengan kurang lebih akar A pangkat 2 N pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Ini adalah nilai dari N. Dan kita udah tahu nih nilai N itu berapa, lalu kita masukkan ke persamaan yang ini, yaitu ini sama dengan NX kurang lebih akar A kuadrat N kuadrat kurang B kuadrat. Kali ini kita membahas contoh soal dari hiperbola dengan gradian tertentu. Tentukan persamaan garis sini hiperbola x kuadrat per 2 kurangi y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan gradian 2. Kemarin kita sudah membahas cara mencari persamaan hiperbola di titik 0,0. Jadi didapatkan bahwa y itu sama dengan mx kurang lebih akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Ini merupakan persamaan 0,0. Jadi nilai 2 ini adalah a kuadrat dan b kuadrat untuk nilai 4. Dan gradian ini menunjukkan nilai m. Setelah itu kita masukkan m yaitu 2x plus min akar nilai a 2 kali nilai m yaitu n akar pangkat 4 min 4. 2x plus min 2 pangkat 4 sama dengan 4. Maaf, ini pangkat 2 ya. Jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 4 y 2x plus minus 2 kali 4 hasilnya 8 kurangi 4 jadinya 4 jadi akar 4. Lalu y 2x plus minus akar dari 4 yaitu 2. Dapat disimpulkan bahwa PDS-nya Y sama dengan 2x plus 2 atau Y sama dengan 2x min 2. Sekian.
saya akan jelaskan. Yang pertama adalah persamaan garis singgung atau singkatan PGS hiperbola pada titik. Kan ada dua, yang pertama horizontal dan vertikal. Ini saya akan jelaskan yang horizontal. Nah, horizontal itu memiliki titik yaitu 0,0 ini pada titik 0,0. Setelah itu masuk ke rumus persamaan. Persamaannya adalah x kuadrat bagi a kuadrat kurangi y kuadrat bagi b kuadrat sama dengan 1. Ini rumus ya teman-teman. Setelah itu kan sudah diketahui titiknya. Yang horizontal x ya sama y. Terus kita mencari gradien atau titik kedua. Yang ini kan titik pertama. Nah, titik kedua itu rumusnya ini. Di sini kan kita mau mencari nilai m. Nah, nilai m ini adalah y aksen sama dengan m. Nah, jadi kita nulis rumus dulu ya, teman-teman. Jadi tulis rumusnya. Kuadrat dibagi a kuadrat kurangi y kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Ini rumus yang tadi. Setelah itu bagi x sama dengan a kuadrat b kuadrat. Setelah itu kita masuk ke rumus turunan. Ini turunkan biar tidak jadi pecahan. Kita tulis saja, masukkan nilainya. Kuadrat bagi a kuadrat bagi y. Nah, jadi ini turunan ya teman-teman. Masukkan nilainya dari sini. Setelah itu kita masukkan ini coret. Coret. Nah, kita masukkan ini x kuadrat, masukkan ke bawah. Terus ini ada b kuadrat, masukkan ke bawah. Kurangi y, masukkan ke bawah, dan seterusnya. Nah, dengan yang tadi ini turunkan. Setelah itu 2x b2 kurangi 2y sama dengan a kuadrat kali y aksen sama dengan 0. Nah, setelah itu kurangi 2 y a kuadrat kali y sama dengan y2 dibagi, ini masukkan ke kelas kanan. Masukkan ke kanan. Setelah itu di aksen ini diturunkan lagi sama dengan b kuadrat kali x. Setelah itu ini dibalik ya teman-teman, dari yang awalnya kanan ini ke bawah dibalik ke depan b kuadrat. Nah, setelah itu yang bawah juga sama dibalik, jadi a kuadrat c Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus gantian yang titik kedua. Nanti kan rumusnya udah tak tulis. Nah, jadi rumusnya ini teman-teman. Dari
dari X kuadrat per A kuadrat kurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 tambah kali A kuadrat B kuadrat. Ini tujuannya agar kita bisa dipercaya. Setelah itu kita bisa di bawah X kuadrat A kuadrat B kuadrat per A kuadrat. Ini sebenarnya dari sini ya, dari bagian ini. Kemudian dikurangi Y kuadrat A kuadrat B kuadrat per B kuadrat. Sama ya teman-teman. Hasilnya ini turunkan. Setelah itu kita coret aja yang sama. Tulis saja, yang nggak dicoret langsung tulis ke bawah. X kuadrat masukkan sini, ini tinggal B kuadrat masukkan sini. Kurangi Y kuadrat masukkan, A kuadrat masukkan, yang A B kuadrat B kuadrat turunkan. Setelah itu kita balik atau turunan. Jadi yang ini masuk ke depan, 2x B kuadrat, yang ini sama 2z A kuadrat. Nah, kita kan mau mencari bagian tadi atau Y aksen sama dengan M. Kita tulis saja Y aksen di sini. Jadi kalau ini kan hasilnya nanti 0. Setelah itu kita turunkan yang ini. Turunkan 2 Y A kuadrat Y aksen sama dengan ini, jadi yang ruas kiri ini kita ke kanan, jadinya negatif. Setelah itu kita tulis Y aksen di sini, yang ini turunkan, yang ini turunkan negatif. Setelah itu kita tulis X B kuadrat, karena ini silang ya teman-teman. Maaf, salah. Harusnya B kuadrat X. Yang ini sama. Jadi yang aksen yang dengan M ini adalah kuadrat dengan kuadrat. Sudah temu tadi M-nya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan yang terus gantian tadi kan di aksen kan sudah ketemu nilai M-nya ini sudah ketemu B kuadrat X per A kuadrat Z. Ini hasilnya dari M itu tadi aksennya. Setelah itu kita substitusikan terus sederhanakan. Jadi yang kuadrat Z kuadrat ini taruh depan, yang ini taruh belakangnya. Yang sama dengan B kuadrat X sama itu yang atas. Nah, setelah itu kita kalikan biasa aja. A kuadrat Z kuadrat sama min A kuadrat Z aksen tambah Z tambah B kuadrat X 2 kurangi B kuadrat X aksen. Nah, setelah itu kita kalikan biasa aja turunkan. Jadi B kuadrat X kurangi A kuadrat Z Y aksen Z sama dengan B kuadrat X kuadrat kurangi A kuadrat Z kuadrat dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, kita sini tinggal turunkan aja. B kuadrat ini X per A kuadrat B kuadrat. Masukkan sini. Terus dimasukkan yang kanan masukkan bawah. Seterusnya, setelah itu kita tinggal silang aja atau coret yang sama. Nah, sisanya kita tulis di sini. Tulis. Nah, setelah itu kita tinggal hitung hasilnya ini sama rumusnya tadi. Di sini saya akan menerangkan mengenai persamaan dari singgung hiperbola di suatu titik di luar hiperbola. Jika titik terletak di luar hiperbola, maka tahap-tahap mencari persamaan dari singgung yang ditarik dari titik-titik tersebut adalah: tahap pertama, tentukan persamaan garis tutup atau garis polar yang rumusnya sama dengan persamaan garis singgung di titik X1, Y1, yaitu garis yang menghubungkan K dan L ini. Dan jadi ini disebut garis polar. Tahap kedua itu substitusikan persamaan garis tutup ke persamaan hiperbola didapatkan dua titik.
yaitu titik K dan titik L. Kemudian setelah koordinat K dan L diketahui, maka kita mencari persamaan garis singgung pada masing-masing titik singgung tersebut. Berikut contoh dari persamaan garis singgung yang terletak di luar hiperbola. Contohnya itu, tentukan persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat min y kuadrat sama dengan 16 dari titik 2,0. Kan di sini persamaan hiperbolanya kan masih 16, maka kita harus ubah menjadi 1. Atau kedua ruas kita bagi 16. Jadi x kuadrat min y kuadrat sama dengan 16 dibagi 16 agar menjadi 1. Maka x kuadrat per 16 sama dengan y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kan di sini titiknya masih 2,02, maka kita cek dahulu kalau maksudnya persamaan hiperbola atau tidak, yaitu 4 per 16 dikurangi 0 per 16 titik 1. Maka 1 per 4 kurang dari 1. Maka titik tersebut menjadi titik terletak di luar hiperbola. Karena jika luas kiri lebih kecil dari luas kanan, maka titik tersebut terletak di luar hiperbola. Maka di sini kan 2,0 berada di luar hiperbola. Maka kita cari dulu garis polar terlebih dahulu, yaitu PGP. Rumusnya x1x per akar A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. 2x per 16 dikurangi 0y per 16 sama dengan 1. X per 8 sama dengan 1. X sama dengan 8. Kemudian kita substitusikan garis polar ke dalam persamaan hiperbola, maka kita gunakan rumus ini. 64 itu berasal dari 8 kuadrat sama dengan 24 per 16 dikurangi y per 16 sama dengan 1. Maka min y kuadrat per 16 kita coret. 64 ini berasal dari 8 akar 12 sama dengan 8 sama dengan 4 per 16 dikurangi y per 16 sama dengan 1. Kemudian y kuadrat per 16 sama dengan min 3. Minnya kita coret. Kemudian y kuadrat sama dengan 48. Terus y sama dengan kurang lebih 4 akar 3. Kemudian menjadi 8,4 akar 3 sama 8, min 4 akar 3. Kemudian kedua titik singgung ini kita masukkan dalam PGS. Rumusnya x1x per a kuadrat dikurangi y1y per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian x1 nya 8 per 16 dikurangi 4 akar 3y per 16 sama dengan 1. Kita juga bisa coret-coret menjadi 8 per 16, kita coret 8 nya jadi 1, 16 nya jadi 2,
kemudian 4-nya jadi 1, 16-nya jadi 4, dikali 4 sama dengan 2x min akar 3y sama dengan 4. Kemudian PGS kedua yaitu x1x per a kuadrat dikurangi y1y per b kuadrat sama dengan 1. 8 per 16 dikurangi min 4 akar 3y sama dengan per 16 sama dengan 1. Ini kita juga bisa coret-coret, 8 jadi 1, 16-nya jadi 2, kemudian 4-nya jadi 1, 16-nya jadi 4. Kemudian kita kalikan 4 menjadi 2x plus akar 3y sama dengan 4. Jadi persamaan garis induk diperbulah x kuadrat y kuadrat sama dengan 16 dari titik 2,0 adalah yang pertama itu 2x min akar 3y sama dengan